Kabar gembira bagi teman-teman semua yang sudah menantikan pengadaan ASN, CPNS, dan P3K tahun 2023. Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Sola. Ketemu lagi dengan saya Sola, dan kali ini saya akan membagikan informasi terbaru seputar seleksi ASN tahun 2023. Jadi Menpan RB sudah menerbitkan surat yang dikirim kepada PPK pusat dan instansi daerah atau pejabat pembina kepegawaian di daerah. Nah, surat itu dikirim tanggal 14 Maret tahun 2023. Bunyinya seperti ini ya, kurang lebih ya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN, maka diminta untuk kepada instansi pusat untuk dapat mengusulkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan, baik CPNS maupun P3K. Untuk pusat hanya pada jabatan bidang kejaksaan, bidang kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Tidak akan saya baca secara lengkap karena nanti akan saya bagikan file ini ke teman-teman, khususnya yang sudah subscribe channel ini. Nah, tapi bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Dan setelah melakukannya, saya doakan semoga segera diangkat menjadi ASN di tahun ini. Baik, saya akan melanjutkan. Itu untuk yang pusat. Sekarang instansi daerah juga diminta mengirimkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan dengan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas pensiun, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan kemampuan anggaran. Nah, jadi pengadaan formasi di daerah itu tidak serta-merta ada honorer sekian berarti dikasih formasi sekian, tidak bisa seperti itu, tetapi harus melihat beberapa aspek, dan yang paling utama adalah aspek kemampuan daerah, terutama dalam membayarkan gaji. Kan tidak mungkin diangkat menjadi PNS tapi tidak bisa dibayarkan gajinya karena perhitungannya salah. Nah, itu oleh sebab itu harus diperhitungkan matang-matang oleh PPK di tiap daerah, teman-teman semuanya. Untuk di daerah yang dibuka ada beberapa jabatan seperti P3K, jabatan fungsional, kebutuhan tenaga guru, dan kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi semua formasi itu diperbolehkan pengadaannya asalkan diusulkan oleh PPK. Nah, pengusulan ini itu diberi waktu mulai dari tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April. Dan di bawah surat ini diberikan keterangan, dalam hal ini jika instansi tidak menyampaikan usulan dalam waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Jadi kalau di daerah teman-teman ada yang tidak mengirim kebutuhannya, bisa dipastikan tidak ada formasi. Nah, ini kalau suratnya. Sekarang saya akan membahas materinya. Jadi Menpan RB sudah menyampaikan atau mensosialisasikan kepada PPK di tiap daerah. Materinya ada 9 halaman, saya akan membacakan secara singkat saja. Yang pertama dibahas di sini adalah surat yang tadi, dan PPK diminta mengupdate peta jabatan mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 9 April. Kemudian pengusulannya mulai 10 April sampai dengan 30 April 2023. Artinya di tahun 2023 ini akan segera diumumkan formasi untuk dapat diikuti bagi teman-teman semuanya, baik itu CPNS maupun P3K. Kalau tahun kemarin kan P3K saja, tapi ini ada CPNS juga. Nah, itu dipastikan setelah 30 April. Bisa jadi bulan Mei atau mungkin bulan Juni sudah dibuka pendaftarannya. Maka teman-teman kalau nggak mau ketinggalan, klik tombol subscribe, pasti tidak akan ketinggalan. Dan juga join juga di grup Telegram Mas Sola. Linknya ada di deskripsi, supaya nanti kalau ada informasi pendaftaran, teman-teman bisa saya ingatkan. Nah, pada tahun ini itu ada perbedaan, yaitu penambahan 54 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Jabatannya ada berikut ini, tidak akan saya bacakan. Nanti teman-teman download sendiri, baca sendiri. Selain penambahan, ada juga perubahan nomenklatur atau perubahan nama jabatan. Misalnya, semula penyuluhan kesehatan masyarakat menjadi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi cuma pergantian nama. Itu ada 6 yang dirubah. Kemudian ada 9 yang tidak bisa diisi oleh P3K. Sebelumnya bisa, tapi sekarang tidak bisa. Salah satunya adalah sandiman. Karena sandiman itu sifatnya menjaga keamanan negara ya. Jadi tidak bisa sembarang orang mengisi ini.
apalagi kalau statusnya bukan pegawai PNS tapi P3K. Kalau P3K kan dapat setiap saat diberhentikan ya kalau kontraknya sudah habis. Jadi ini tidak bisa. Ada 9 jabatan, nanti dibaca saja sendiri. Sehingga total formasi yang dapat diisi oleh P3K adalah berikut: 1 sampai 60, 61 sampai 120, dan 180 sampai dengan 227 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Nah, bagi teman-teman yang mau file ini, subscribe dulu channel ini, aktifkan lonceng, kemudian join di grup Telegram. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk mendownload file ini. Jadi file ini sudah saya share di website saya, yaitu solah.net. Atau jika mau cepat, klik saja link di deskripsi. Nanti akan diarahkan ke artikel ini, kabar terbaru pengadaan CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, di artikel ini silahkan ke bawah cari tulisan download materi. Klik saja tombol download materi pengadaan ini satu kali, maka akan dibuka ke halaman baru, yaitu halaman save link, untuk melindungi komputer maupun HP teman-teman supaya tidak terkena virus karena mau keluar dari website ini. Kemudian ke bawah sedikit ada tulisan klik 2 kali untuk menuju link. Silakan klik 2 kali secara cepat atau double klik. Nanti akan diarahkan ke bawah. Ke atas sedikit maka ada tulisan menuju link. Klik menuju link 1 kali saja. Nah, kalau sudah akan diarahkan ke Google Drive. Di sini ada surat tadi, ada juga materi yang barusan saya bahas. Silahkan klik satu persatu, bisa diklik tombol download di atas sini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai seleksi P3K maupun CPNS baik tahun ini maupun 2003 ini maupun yang kemarin atau saat ini sedang mengalami proses perekrutan, menjalani proses seleksi, nah, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Like video ini, share ke teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya saya doakan semoga segera diangkat jadi P3K maupun CPNS tahun ini. Saya Solah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.